Di perjalanan kita kaget. Kenapa kok kaget? Kok ada makam di situ? Jam berapa tuh? Itu udah pagi, Mbak. Oh, udah pagi. Ada makam. Nggak tahu makamnya siapa. Di situ tertulis, kalau nggak salah ya, seingat saya itu Irwan Bandung 2012. Puncak tertinggi Gunung Wilis itu Liman, atau biasa teman-teman orang-orang itu sekarang nyebutnya Trogati. Nah, kebetulan pas saya nyampe situ ada orang bertapa, Mbak. Di situ? Iya, sendirian, Mbak. Dan pas saya tanya, itu di situ udah sekitar 4 tahun. Mas, nek arep munggah, usahakno wis sak bare subuh wis mlaku. Itu bikin saya tambah ragu juga. Oh iya iya iya. Kok ngene? Iki dhuwure piro gununge kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Untung Direkam. Kali ini kita sudah kedatangan tamu. Beliau sudah ada di samping saya. Halo Kak, selamat malam. Selamat malam. Ya Kak, bisa diperkenalkan namanya pada teman-teman? Perkenalkan, nama saya Daru Prastio. Biasa dipanggil Daru. Kak Daru ya? Iya. Ya. Oke, Kak Daru kesibukannya apa Kak untuk hari-hari ini? Kalau hari-hari biasa saya aktivitas wirausaha, sablon. Oh, sablon. Ya, di rumah. Ya. Oke, Kak Daru untuk hari ini mau cerita apa Kak ini kira-kira? Mau menceritakan pendakian, kesan saya di pendakian Gunung Wilis via Ponorogo. Pendakian via Ponorogo. Iya. Ada ya Kak ya? Ada. Oh ada, iya. Emang belum banyak yang tahu sih, Mbak. Oh ya. Iya. Gimana tuh Kak kira-kira? Awal mulanya sih kemarin tuh tahun 2020 ya. Sekitar tanggal 20-an saya lupa. Harinya hari Jumat. Emang kita teman-teman pada kerja semua kan. Itu ambil hari Jumat, Sabtu, Minggunya istirahat kan gitu. Oh iya. Hari Jumat pagi kita sekitar jam 5 OTW dari sini menuju Pudak Wetan. Ponorogo itu vianya Pudak Wetan kalau ke Wilis. Itu sampai sana sekitar jam 6 pagi. Nah, pas kita titip motor di rumahnya warga, itu ketemu sama Pak Boyran, salah satu warga yang tua yang mengerti daerah sana, termasuk jalurnya Wilis juga. Ya. Itu beliau pesan, Mas, mending besok aja gitu kalau mau. Kalau sampean nekat jam segini naik, nanti pasti ketemu gelap gitu. Pasti ketemu peteng, Mas gitu. Padahal itu masih pagi. Masih pagi sekali, jam 6, Mbak. Iya. Jam Terus? 6. Pas kita ya nggak mungkin lah, kan udah sering mendaki juga kan ke Lahu, ke dan lain-lain, nah gunung-gunung lainnya. Itu kita berangkat start jam 6, pasti nyampe campsite ya belum gelap, biasanya gitu. Di perjalanan itu kabut tebel banget. Setengah 7 kita nyampe. Pada waktu itu belum ada sih namanya pos-pos dan lain-lain, belum ada, Mbak. Dan pas waktu itu yang tahu jalur cuma teman saya 1 orang, yang lain nggak pernah tahu. Berarti pas masih baru-barunya itu? Iya, baru-barunya. Posnya itu. Iya. Itu setengah 7, mulai mendaki jam 6, jalan sekitar setengah 7. Kita udah nyampe perkebunan warga. Nyampe situ udah kabutnya tebel. Tebel banget. Sampai di persimpangan jalan, kita udah tersesat di situ, Mbak. Jadi udah jauh kita. Kan itu jalannya kan nyimpang-nyimpang gitu. Oh iya, salah jalan. Salah jalur. Dan udah jauh banget. Nah, pas itu
mau balik lagi juga kejauhan, akhirnya kita lanjut aja lewat situ. Soalnya di teman saya kan juga ahli itu navigasi darat apa itu namanya, saya kurang paham juga. Itu kita lanjut nyampe sekitar tengah hutan, hutan yang bener-bener hutan lepas. Di situ udah saya sama teman-teman udah ngos-ngosan ya, emang bener-bener Wilis itu beda dari yang lain, Mbak. Beda banget. Gimana bedanya tuh? Mulai dari jalurnya, terus vegetasinya, dan nggak ada jalur yang pasti. Jalurnya nggak ada, Mbak. Berarti ya Kita bawa parang, kita babat-babat jalur itu di jalan. cari jalan sendiri gitu. Iya. Terus Nyampe situ kita istirahat sebentar, nggak tahu-taunya itu udah siang, sekitar jam 1-an. Sekitar jam 1-an kita istirahat sebentar, kita makan, kita ngopi-ngopi, kita sebat. Setelah itu kita lanjut lagi pelan-pelan. Itu saya lupa ingat sekitar jam, kalau nggak salah jam 2-an. Jam 2-an itu kita jalan, teman saya udah ngerasain itu kakinya di sini kayak gimana, kram gitu, Mbak. kram kaki. Kram di sebelah sini. Kita, ya wes, teman saya gini, yang satunya itu, ya wes, tak gendongnya tasmu kita lu abot. Tukeran tas kan, kita lanjut lagi pelan-pelan. Belum ada setengah jam, dia udah Tetap itu. iya, ndoprok ya apa ya bahasa Indonesia. Ngesot. Gitu. ngesot lagi, udah sakit banget katanya. Itu sampai sore, Mbak. Nggak kerasa itu udah 4:30, kita belum nyampe campsite. Itu. Jam 5 sore itu belum sampai. 4:30 belum nyampe. Dan masih jauh itu. Masih jauh. Kita waktu itu masih di sekitaran, ada namanya itu pos yang katanya Pak Boyran itu pos Palereman Jaran. Nah, infonya ya di situ. Itu pos terakhir sebelum kita nyampe Punggungan Tunggal. Maksudnya Punggungan Tunggal itu tanjakan yang tunggal. Jadi itu jalurnya satu itu. Kalau udah nyampe situ berarti tinggal lurus aja kan gitu. Oh gitu. Nah, mikirnya teman-teman sama saya kan juga tinggal deket. Tapi teman saya juga sakit itu tadi. Jadi nggak bisa lanjut. Singkat cerita, kita udah nyampe campsite, teman saya tadi kakinya udah nggak bisa diapa-apain di situ. Nggak bisa diapa-apain. Terus Buat tekuk gini sakit, buat lurus juga sakit. Jadi diam aja dia di situ. Jadi selama di campsite, saya sama teman-teman itu ya mijitin si teman saya, terus ngurut dan lain-lain itu. Malam saya sama teman-teman tidur. Saya satu tenda sama teman saya berdua, yang 4 itu satu tenda, kan kita bernambah. Nah, pas malamnya itu ya aneh tapi gimana ya, jujur ya, saya itu orangnya kan skeptis, Mbak ya, nggak pernah percaya kan sama hal-hal kayak gitu kan. Tapi bener-bener di situ gimana ya, jadi percaya juga. Pas waktu itu kan ya pas nggak ada apa-apa, tiba-tiba angin goyang tenda gitu loh, angin kenceng. Itu pas ketika malam itu nggak tahu tanya kan, tiba-tiba angin datang, Mbak, besar banget. Angin besar itu sampai tenda saya sama teman-teman itu kerasa banget loh. Emang gak enak angin, kok jujur kan angin gede. Terus itu padahal campsite-nya juga, wah, itu masih vegetasi lebat banget. Jadi di situ cuma kita babat-babat buat campsite 2 tenda, cukup 2 tenda itu tok. Di situ begitu angin datang tiba-tiba itu, saya sama teman-teman mikirnya gak apa-apa, paling ya kayak biasanya angin banter. Sekitar jam 12 lebih saya keluar soalnya biasa kebelet gitu loh. Kebelet keluar bentar.
kayak ngerasa ada yang ngikutin, kayak ada yang ngawasin gitu loh. Iya. Dari balik, nggak Dari tahu, belakang. ya dari balik samping saya itu kayak tak kirain ya temen. Mungkin konco kumangan gitu, mungkin si A. Begitu aku balik ke tenda, dia masih tidur. Oh iya, temennya tidur. Temanku tidur, kan ya aneh. Wah, maling Rasa ada orang gitu apa? perasaanku ada orang. Mungkin perasaanku tok kan gitu. Saya tadi gitu. Begitu balik tidur lagi, tenda tak tutup, saya mau tidur, Mbak. Pas posisi itu ngerasa itu angin datang lagi. Angin kenceng. Angin kenceng. Dan itu beda. Angin tuh goyang tenda itu nggak kayak biasanya gitu. Kenceng banget pokoknya kayak digoyang-goyang gitu. Terus? Kayak digoyang-goyang. Yes, positif thinking kan. Mungkin yo capek atau mungkin yo saking pikirannya kurang istirahat atau gimana kan. Positif thinking gitu aja. Begitu saya tidur, nggak selang lama itu kayak ada yang lari-lari keliling tenda. Iya. Mikir saya lagi, positif thinking lagi. Oh mungkin babi kan gitu. Kalau nggak babi mungkin ya hewan-hewan liar sini. Udah gitu singkat cerita besok paginya kita summit. Summit maksudnya mau ke puncak. Ke puncaknya kan ada 5 puncakan, Mbak, kalau di Wilis itu. Pertama kita dari campsite ke puncak Merning. Habis ke Merning ke Ndorowati. Ke Ndorowati ke Triangulasi. Habis ke Triangulasi kita ke puncak Liman atau Trogati itu. Nah, itu masih panjang banget kan jalannya. Iya. Teman saya yang tadinya sakit itu udah bisa buat ditekuk. Oh iya. Kita jalan lagi. Udah sembuh ya. Nah, di perjalanan kita kaget. Kenapa kok kaget? Kok ada makam di situ? Jam berapa tuh? Itu udah pagi, Mbak. Oh, udah pagi. Ada makam. Nggak tahu makamnya siapa. Di situ tertulis, kalau nggak salah ya, seingat saya itu Irwan Bandung 2012. Ada satu makam di sini, infonya yang tertulis dari Bandung. Nisan yang tertulis Dari ini nisan yang tertulis nih. menunjukkan namanya Irwan, domisili Bandung. Irwan domisili Bandung ya, Mas ya? Ya, meninggal pada tanggal 23 Januari 2012. 23 Januari 2012 nih. Meninggal. Pendaki dari Bandung loh. Saya sama teman-teman bingung. Kok enak makam nih gini kan gitu kan. Oh mungkin ini in memoriam, Mas, katanya teman saya yang satu. Mungkin jasadnya udah dibawa turun. Dia kehilangan nyawanya di sini kan gitu. Saya mikir lagi, wah Wilis jalurnya kayak gini, gimana caranya bawa turun dia kan gitu. Saya mikir gitu. Wis gak usah dipikir lah, ayo lanjut kan gitu. Singkat cerita lagi nyampe ke puncak Liman. Puncak Trogati itu puncak tertinggi Gunung Wilis. Sudah paling puncak itu ya? Puncak tertinggi Gunung Wilis itu Liman, atau biasa teman-teman orang-orang itu sekarang nyebutnya Trogati. Nah, kebetulan pas saya nyampe situ ada orang bertapa, Mbak. Di situ? Iya. Tapi orang bertapanya itu ya kayak kita. Gimana? Ya orang biasa kayak kita, maksudnya ya dia juga pakai baju, dijak ngobrol ya bisa. Itu kalau bertapanya sendirian apa ada temen? Sendirian, Mbak. Dan pas saya tanya itu di situ udah sekitar 4 tahun. Sebelumnya dia di puncak Ngeliman, di Limas juga pernah. Pokoknya dia itu mengelilingin Ya, Gunung di situ, Wilis. Dari itu ya? Iya. Nggak menepi apa? Biasanya kan sembunyi ya kalau Enggak. bertapa tuh. Itu dia di situ kan ada pondokan. Nggak tahu itu siapa yang bangun pondokan. Di situ ada pondokan kayak rumah-rumahan dari kayu. Dia tidurnya makannya di situ, Mbak.
Jadi di situ kan ada pondokan. Itu dari kayu semua. Kayu atapnya kayak dikasih terpal, terus pinggir-pinggirnya itu kayu semua. Jadi beliau itu tidur, makannya, istirahatnya di situ sendirian. Makanya ya dari itu, Dari alam. dari alam-alam. 4 tahun, tumbuh-tumbuhan. memang 4 tahun nggak 4 pernah tahun. ngobrol nggak sama? 4 tahun itu di situ loh Kak, anu katanya Mbak. Belum yang lainnya. Kok tahu kalau itu orang bertapa gimana Mas? Ya kita tanya. Oh tanya. Bisa diajak Sama- ngobrol? Biasa kayak kita, kayak orang-orang biasa. Nggak, maksudnya kalau bertapa kan biasanya kak diem aja, menepi Mungkin ada sendirian. waktunya tertentu Mbak. Hari-harinya tertentu mungkin ada. Tuh. Dan yang anehnya juga saya itu kan pernah tanya kan, maksudnya kok di sini sendirian gitu, bertapa seperti apa gitu kan, sama teman-teman juga bingung. Ngapunten Pak, topo nopo sing mari jenengan teng mriki sampai 4 tahun kan gitu. Beliau jawabnya juga panjang banget, sampai teman-teman ya bingung, gimana ya, nggak teko lah istilahnya, otaknya teman-teman nggak teko. Mungkin ada maksud tertentu, kita nggak tahu juga. Pak Hamzah itu Ceritanya apa kira-kira, sedikit tujuannya apa itu nggak diceritakan? kalau tujuannya yang saya tahu itu beliau pengen belajar bagaimana ilmu kehidupan, dan bagaimana yang saya ingat itu beliau menemukan guru sejati. Jadi Trogati itu katanya Pak Hamzah kemarin itu singkatan dari Sastro Wigati gitu. Jadi di situ kan sekarang kan banyak yang bilang puncak Trogati, kan aslinya kan Liman itu Mbak. Oh berarti ada pengen cari ilmu gitu ya? Iya mungkin gitu, kalau selebihnya kurang paham juga. Dan kita kan turun sampai campsite itu sekitar jam 3 lah kalau nggak salah, soalnya kan jauh banget. Campsite itu kalau sekarang namanya itu Puncak Bayangan atau Pos Ereng-Ereng, sekarang ada namanya sekarang. Nah sampai situ jam 3 kita packing, kita mulai packing semua, kita persiapan turun. Teman-teman itu udah siap semua, kita turun pelan-pelan kan. Nah begitu turun kita kaget Mbak, tiba jalannya di kayak gini. Jadi jalannya itu curam banget ternyata turunnya. Pas naiknya nggak kerasa kan, turunnya curam banget. Teman-teman kaget semua. Kan teman saya yang satu udah pernah ke sana itu, nggak bilang dia. Oh nggak bilang? Nggak bilang. Sebenarnya sama itu jalannya ya? Sama jalannya, cuma kan ya namanya cuma babat-babat lagi, kita nggak tahu dulu pernah lewat situ apa enggak, kita nggak tahu. Begitu turun sekitar jam 5 mendekati maghrib, kita nyampe di pos Palerman Jaran tadi. Kalau sekarang sering disebut itu Cencangan Jaran. Ganti nama itu ya? Iya, sama sih Mbak. Cuman ada yang nyebutnya Palerman Jaran, ada yang nyebut lagi Cencangan Jaran kan gitu. Nyampe situ kan kita break, kita sebat, kita ngopi-ngopi. Nggak kerasa, kan syahdu banget tempatnya, enak banget. Dinginnya nggak dingin, panasnya gitu ya? nggak panas, jadi anget gitu lah Mbak buat badan. Kita ketiduran Mbak di situ. Nggak kerasa ketiduran bentar, nggak tahu-taunya udah jam 7-an itu. Oh habis maghrib? Iya Telat habis maghrib. malahan. Malah telat maghrib. Nggak kerasa, soalnya tempatnya nyaman banget. Kita turun pelan-pelan. Nah di situ kan di pos Cencangan Jaran tadi, nyampe bawah sih temanku, emang tak foto gitu. Tapi kasih tahu setelah kita udah di bawah. Singkat ceritanya kita turun lagi kan, nanti kalau fotonya dibahas yang tadi. Iya. Singkat cerita kita turun lagi, teman saya yang kakinya kena tadi, pas perjalanan turun, itu kan lewat agak punggungan ada lerengnya gitu Mbak. Iya. Sini blank, sini blank.
Dia hampir jatuh di situ. Oh, hampir jatuh. Hampir jatuh. Terus? Posisi turun itu kita pelan-pelan, dia nggak bawa apa-apa, dia seret-seret kakinya, Mbak. Sampai seret-seret kayak ngesot gitu. Kalau bahasa Jawa ngesot ya. Kalau bahasa Jawa ngesot. Itu pelan-pelan banget, nggak kerasa itu sekitar jam 11-an. Kita baru nyampe perkebunan warga. Jadi nggak bisa ini buat mikir. Kok lama banget ya? Kayak diputerin gitu loh rasanya. Kalau standarnya kan kalau turun itu lebih cepat. Iya. Kalau turun gunung lah ya. Estimasinya biasanya berapa? Kalau jam? dari puncak Bayangan tadi pos ereng-ereng turun itu kurang lebih 4 jam, Mbak. Itu udah nyampe bawah. Dan itu dari jam 5 sampai jam 11 itu masih belum nyampe ke perkebunan. Kan muter-muter, lama banget. Kok suwi men ya? Gitu teman-teman. Lah biasanya orang ngono Mas, teman saya yang satu itu gitu. Ya mungkin mergo sikile iki mang loro kan gitu. Kambuh lagi. Kambuh lagi. Iya, kambuh lagi. Sebenarnya sih udah enakan sih, Mbak. Yang di atas itu udah bisa buat jalan. Ya. Tapi mungkin karena ya medannya curam tadi, kita mikirnya ya gitulah, nggak tahu lah. Itu saya nggak bisa gimana ya, nggak bisa ceritain lah. Pokoknya sampai diseret-seret gitu jalannya. Nyampe perkebunan, saya sama teman-teman kan itu kebagi jadi 3. Jadi teman saya dulu, yang sama teman saya yang seret-seret tadi, tak suruh duluan. Soalnya kan emang jalannya lama kan. Di COC aku tak nyusul komburi. Saya nomor 2 sama teman saya. Sama saya bertiga sama teman saya. Yang satu di belakang. Anu Mas, di alon-alon. Aku tak salin sih karo ngresiki awak. Oh, sendiri itu? Sendiri, temanku. Dari Gubuk Asmoro itu. Dari Gubuk Asmoro, saya tinggal, dia jalan sendiri. Dia jalan sendiri, saya sama teman-teman, singkat ceritanya saya udah nyampe rumah warga. Tak tunggu itu lama banget, sampai saya nyusul lagi. Saya pakai motor. Itu emang bisa sih pakai motor, tapi medannya sulit. Tak susul pakai motor, nggak ketemu. Balik lagi ke rumah warga sampai ngopi, dibikin kopi itu sekitar 1 jam lebih, nggak datang. Dia belum nyampe. Terus kemana tuh? Nggak balik? Itu yang buat saya itu yang was-was gitu ya? Was-was, Khawatir, khawatir banget. Kan saya tadi bilang saya itu orangnya skeptis, nggak pernah percaya hal-hal yang mistis dan lain-lain kalau saya nggak membuktikan sendiri. Nggak lama, sekitar 1 jam lebih ya, dia turun kelihatan. Ya saking mungkin capeknya, terus badan basah semua, keringat dan campur embun dan lain-lain, lapar. Ya mungkin kan dari situ emosi juga naik kan, Mbak. Hampir berantem itu sama teman saya. Nah teman saya yang ini tadi yang belakang sendiri, sek, ayo mlebu sek, ayo masuk sek ke rumah warga itu. Di situ ada tuan rumah, ya warga yang kita titipin motor itu sama teman-teman. Dia cerita, dia kaget, wajahnya pucat. Siapa yang Temanku yang sendiri tadi? Datang belakangan tadi, Pak. Terus? Dia cerita itu, katanya dia itu mampir ke rumah merah. Rumah merah? Iya, saya dari situ nggak paham juga. Maksudnya rumah merah itu rumah merah gimana? Catnya merah atau apanya merah, saya nggak paham. Dia bilang begitu, semua teman-teman tanya, maksudmu apa? Maksudmu, kowe ngeden-ngedeni apa piye? Dia langsung tanya ke tuan rumah. Tuan rumah itu Pak Jarni. Beliau yang punya rumah yang biasa dititipin teman-teman kalau pas muncak ke sana. Pak, napa leres teng inggil Gubuk Asmoro wonten rumah sing wernane merah gitu. Pokoknya semuanya itu cat merah katanya gitu. Lampunya ya padang, lampunya terang, dia tanya begitu. Pak Jarni jawab, "Griya sing kang pundi lho, Mas? Rumah yang mana lho, Mas?" Maksudnya gitu kan. Yeah. Yang
dari Gubuk Asmoro itu loh Pak, itu kan terus kanan jalan ada rumah merah besar, terus lampunya cerah padang gitu, teman saya katanya gitu. Ini serius, saya juga nggak masuk akal, ini tak pikir, tak logika nggak kena. Dia bilang gitu, Pak Jar nih nanggepin selaku turan rumah itu bilang, terakhir rumahnya mriki loh Mas. Iya, terakhir itu. Nggak masuk akal kan, terakhir rumah warga terakhir sini, di atas lagi nggak ada rumah. Lah kula wau mampir mriku lho Pak, mergane napa niku, katanya dia mau bersihin badan, terus di situ ada rumah, ngiranya itu udah rumah warga. Dia masuk ke terasnya situ. Oh, jadi tadi udah lihat terus mau mampir gitu kayaknya. Iya, dia udah mampir, dia udah ke terasnya. Makanya dia lama di situ, dia ditunggu teman-teman lama. Ternyata udah mampir di situ. Bersihin badan, terus ganti baju katanya dia. Terus teman-teman tanya lagi, sing kok maksudin di engko Gubuk Asmoro mang, gubuk di perkebunan tuh maksudnya. Utuh Mas, ada medun, engko ning kanan jalan nenek rumah merah, warnanya merah, lampunya padang, dia bilangnya gitu. Padahal teman-teman nggak ada yang tahu itu. Kan aneh banget kan. Terus Dia tanya ke Pak Jarni lagi, dia ngotot, Pak, leres boten? Ya intinya di situ ada rumah merah, leres boten gitu. Pak Jarni juga bingung, saking bingungnya Pak Jarni sama teman-teman, Pak Jarni intinya disuruh ngiyani gitu, biar nggak tanya terus. iya. Ya dari situ kita sama teman-teman balik. Di jalan itu saya sama temanku tanya lagi, sampai udah nyampe rumah. Temanku itu sampai WA bahas rumah merah tadi. Iya. Sampai 2 hari dia bahas rumah merah lagi. Kepikiran terus Mbak, serius itu Mbak. ya? Itu sampai nemuin orang di rumah itu apa enggak? Nggak ada katanya. Nggak ada, cuma mampir di terasnya aja. Iya, rumah besar warna cat merah, lampunya terang, katanya gitu. Oh ya, kalau selama perjalanan pernah nemuin sosok apa gitu enggak? Enggak. Kalau saya pribadi Mbak ya, karena saya balik lagi orangnya skeptis tadi, nggak percaya. Saya itu cuma dengar suara aja, terus kalau sosok itu nggak pernah lihat Mbak. Suara apa itu? Aneh Mbak suaranya itu, kayak burung, tapi burungnya itu gimana ya, ketawa. Burung ketawa gitu. Iya, ketawanya kayak aneh, lain pokoknya, lain itu sering banget Selain di itu, jalan. ada lagi enggak? Kalau teman-teman sering katanya, Apa tuh? banyak banget Mbak. Yang salah satunya ya, yang tadi kan pas waktu di Cencangan Jaran kita istirahat, itu teman-teman saya kan moto, itu ada itu. Apa? Itu setelah 2 hari kita turun, teman saya ngasih tahu fotonya itu, ternyata ada sosok yang ada di foto itu. Oh, ada sosok yang masuk dalam foto. Iya. Tapi pas moto itu temennya sadar nggak kalau Nggak itu? tahu. Nggak tahu. Wong dia moto nggak dikasih tahu, Oh. Setelah itu nggak cerita. nggak cerita, Oh, ya. nggak cerita. Apa itu sosoknya? Kalau di foto itu kayak menurut saya cewek besar, rambutnya panjang banget, mukanya pucat, dia kayak pakai baju hitam. Oh, baju hitam. Menurut saya gitu. Tapi nggak tahu ya teman-teman lihatnya gimana, nggak paham juga. Emang pas di situ emang nyaman banget tadi. Oh, yang tempatnya. di gubuk apa itu tadi? Di Palerman Jaran tadi. Oh, yang sampai ketiduran tadi. Iya, Oh. bener. Oh iya Kak, sebelum berangkat merasakan firasat apa gitu nggak? Kok ada kejanggalan-kejanggalan sebelum apa pas di atas ngerasain nggak? Kalau firasat dari rumah itu saya pribadi antara siap dan nggak siap. Kayak ragu gitu mau berangkat? Iya, kayak ragu. Di jalan pun kayak ragu. Kayak ada gimana ya? Ada yang kurang gitu loh. Nggak tahu itu saya sendiri atau teman-teman juga nggak tahu. Berarti Terus nggak nyampe rasa. sana itu dibilangin Pak Boyran tadi,
Mas nek arep munggah usahakno wis sak bare subuh wis mlaku. Itu bikin saya tambah ragu juga. Oh iya. Kok ngene? Iki dhuwure piro gununge kan gitu. Tambah ragu gitu. Tambah ya, Pak? ragu. Apa mungkin sebelumnya dapat pesan nggak dari Pak Boyran tadi? Kalau pesan-pesan yang disampaikan sama Pak Boyran cuma simpel sih, Mbak. Ya. Yang penting kalau mau ke Wilis, ke Liman itu via Budak Wetan, kalau bisa berangkat meruput peteng, katanya pagi pas gelap-gelapnya, Subuh itu habis subuh, ya pada subuh. Terus kalau bisa sebelum petang udah nyampe di puncak Bayangan atau pos ereng-ereng itu. Dan kalau bisa itu jangan sampai kalau udah malam itu baru nyampe di Cencangan Jaran. Jangan sampai. Cencangan Jaran itu Yang tadi yang nyaman tadi, tempatnya nyaman tadi. tapi malah Iya. petang bahana di ya. situ sampai petang Iya, di situ ya. katanya. Kalau bisa udah nyampe sebelum petang harus sudah nyampe pos Bayangan. Puncak Bayangan tadi. Itu aja sih. Dan katanya jaga perilaku, tutur kata juga, karena di alam juga kita berdampingan dengan makhluk lainnya kan gitu katanya. Ya mungkin itu yang disampaikan Pak Boyran. Oh ya Mbak, buat teman-teman yang misalkan mau nyoba jalur ke Wilis via Budak Wetan Ponorogo, bisa cek atau cek apa namanya, ikutin terus IG-nya Paguyuban Hargo Wilis. Jadi nanti pasti di update terus infonya di situ. Untuk peta jalurnya dan pos-posnya sementara juga udah dicicil sama teman-teman Paguyuban Hargo Wilis. Udah insya Allah udah 80% ini, tinggal nunggu gas. Udah tersedia Iya. berarti ya. Nanti misalkan kurang paham bisa inbox di Instagramnya PHW atau Paguyuban Hargo Wilis, Mbak. Oh iya, Paguyuban Hargo Wilis ya. Iya, Paguyuban Hargo Wilis. Baik teman-teman, buat kalian yang suka mendaki bisa ikuti terus Instagram Paguyuban Hargo Wilis Iya, ya, Mas, ya. Paguyuban Hargo Yaitu Wilis. pendakian via Ponorogo melalui mana Mas? Budak Wetan. Budak Wetan ya. Iya. Iya, mungkin itu tadi cerita dari Mas Daru. Terima kasih Mas Daru. Sami-sami, Mbak. Tetap ikuti channel YouTube kami dan tetap nantikan video-video terbaru dari kami. Akhiri kata saya Arum dan Mas Daru. Mas Daru. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.